kalau ada seseorang membuat pernyataan yang wah kontroversial gitu kan, orang tuh balasannya tuh ngehujat gitu kan. Oke, balik lagi ke konten Observe yang di episode 6 kali ini. Kita mau ngebahas tentang ketersinggungan. Jadi di episode yang ke-6 ini kita mau bahas ketersinggungan. Kalau misalnya yang sebelumnya belum nonton episode sebelumnya, bisa nonton di atas sini nih. Gimana? Kita bahas tentang narkoba. Enggak narkoba sih. Kenapa orang tuh kalau stres pilihannya salah satunya narkoba gitu kan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama gue Agano Putuskataji bareng sama kawan gue Eka ya. Jadi lupa nama gue. ya jadi dengan kasus-kasus ada yang beberapa terbaru gitu kan, orang tuh lebih gampang tersinggung gitu, kayak misalnya di internet gitu, di kolom-kolom komentar Facebook gitu ya kan, kalau ada seseorang membuat pernyataan yang wah kontroversial gitu kan, orang tuh balasannya tuh ngehujat gitu kan. Kira-kira kenapa ya orang tuh gampang banget gitu tersinggung? Karena yang kita tahu gitu kan ini harusnya kalau orang gampang tersinggung gitu kan ada sesuatu yang salah mungkin ya di kepalanya dia gitu kan, kayak kurang kerjaan banget gitu kan ngurusin omongan orang lain gitu ya. Ya kira-kira gimana nih? Terutama dari sisi psikologi nih Kak. Kalau berdasarkan berdasarkan analisis yang pernah aku baca sih, rata-rata tergantung sih ya, mungkin tergantung sudut pandang orang tersebut. Ya mungkin ada beberapa memang statement yang atau pernyataan yang kontroversial gitu ya, emang mungkin perlu ini sih lebih kayak mungkin ada beberapa pernyataan yang harusnya difilter gitu ya, mungkin tergantung kiasan kata juga. Emang sih kadang-kadang tuh orang mungkin menginfer kata-katanya tuh mungkin malah salah, kayak misalnya dia ngomong A tapi mungkin dianggapnya sama si membaca oh dia ngomong B nih, nggak sopan, nggak apalah, pokoknya artinya akhirnya menghujat, kayak misalnya nggak sopan banget sih, ini banget sih, terus akhirnya malah menjerumus terus ya tiba-tiba masuk aja ke berita kayak oh si ini di cancel nih sama di cancel sama publik. Kenapa kita jadi bahas cancel culture? Nah, jadi gini, berarti orang itu tersinggung itu kan awalnya berarti salah paham kan ya? Iya dong. Kalau ya, jadi salah paham kan, kayak misalnya maksudnya, karena emang benar sih ya kalau dari kasus-kasus gitu. Kita ambil contoh deh, contoh kasusnya itu yang udah lama banget sih sebenarnya itu Pandji Pragiwaksono gitu kan. Dia orang itu komunitas pecinta kucing, tersinggung gitu kan, merasa ucapannya Pandji tentang kucing, gue nggak mau sebutin kucing apa gitu ya, udah lama banget nggak worth it banget disebut. Nah, tersinggung dengan ucapannya tentang kucing itu dan meminta, nggak sampai somasi sih ya kalau nggak salah waktu itu tuh. Ya pokoknya sampai jadi berita lah gitu. Ya minta inilah, minta klarifikasi atau apa gitu. Ya gue nggak tahu sih detailnya, udah lupa juga sih gue jatuhnya. Kan udah lama banget gitu ya. Nah, jadi maksudnya karena dari yang gue denger nih ya dari Pandji Pragiwaksono itu sendiri ya, waktu itu gue dengarnya sih waktu dia masuk di kontennya MLI pas dia pertama kali tuh mau promosi turnya dia tuh yang tersinggung oleh Pandji. Nah, dia tuh salah satunya itu tuh ngasih tahu. Jadi dia tuh ngerasanya wah ini sih nggak bakal menyinggung orang gitu ya, karena dia tuh waktu itu tuh udah memfilter gitu kan, mana-mana yang bakal menyinggung nggak dia naikin ke YouTube, yang menurut dia nggak menyinggung dia bakal naikin, tapi ternyata orang malah tersinggung. Nah, terus yang oke, yang itu dulu deh. Kira-kira menurut lu gimana tuh Kak? Jadi statementnya ini kayak apa dulu statementnya? Nah, itu kan masuk jokesnya dia kan, jadi Pandji itu ngejokes gitu ya, ini kucing kok gini gitu kan ya, kayak gini gitu kan.
Padahal Jadi orang-orang konteksnya itu komedi. Panji itu merasa dia sampai ini, saya juga pecinta kucing, saya senang dengan kucing. Ya pokoknya gitu-gitulah. Oh, mungkin orang ngira dia tuh kayak jelek-jelekin kucing gitu ya maksudnya ya? Iya, nah, Benar. iya. Oh, oke. Jadi masalah orang mengira dia menjelek-jelekan kucing, padahal dia tidak konteks itu dia nggak menganggap itu nggak menganggap itu tuh pernyataan dia tuh yang benar-benar dari hati dia gitu. Enggak, itu ya kayak bumbu-bumbu komedi aja gitu kan. Ini sih mungkin lebih kayak ini ya, kayak orang tuh mengambil kesimpulan tuh terlalu cepat nggak sih? Iya. Kayak mungkin ya. Biasanya sih Panji ini ngomong bilang, oh kucing tuh misalnya jelek lah gitu, kucing tuh jelek. Mungkin orang-orang karena cara personal tidak mengenal Panji. Oh, mana tahu misalnya orang nggak kenal gitu, Panji mana tahu kalau Panji tuh, oh dia suka kucing gitu loh. Kalau dilihat dari jokesnya kok kayaknya menjelek-jelekan kucingnya. Mungkin orang makanya jadi mengambil kesimpulan yang salah, dikiranya, oh Panji nggak suka kucing, terus jadi jelek-jelekin kucing. Terus kan orang mungkin agak sensitif ya kalau soal binatang seperti itu ya, mungkin jadinya malah nge-brand Panji ini, oh si Panji nih komika yang membenci kucing gitu misalnya. Terus akhirnya dibesar-besarkan kan jadinya, sehingga jadinya masyarakat itu jadi reaktif, jadi kesannya apa ya, mau nggak mau si Panji ini harus mengklarifikasi kan, bahwa enggak kok itu cuma bercanda aja, sebenarnya saya ini penyuka kucing gitu kan. Itu nggak sih, dia klarifikasi nggak? Iya, klarifikasi yang jelas sih, dia klarifikasi ya kan. Nggak, tapi kalau lu sendiri ya melihat kan, gue juga taunya di rumah lu kan banyak kucing nih ya, lu kan juga melihara kucing banyak gitu kan. Kalau misalnya menurut lu sendiri itu gimana sih? Maksudnya gini tuh, lu tersinggung atas sesuatu yang sebenarnya itu ditujukannya itu bukan buat lu gitu. Emang ditujukan buat siapa maksudnya itu? Iya, kayak contoh gini nih, yang satunya ini nih, ada satu lagi ya dari seorang YouTuber terkenal juga, itu dari Corbuzier. Dia waktu podcast sama Mongol, seorang komika juga nih ya, dia bercanda. Dia tuh bahkan nggak jatuhnya itu bukan sesuatu yang apa ya. Jadi mereka itu bercanda ini itu orang itu nggak gampang kena COVID karena mereka itu nggak apa tuh jaga jarak gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari beberapa lembaga atau bukan lembaga sih ya, kayak semacam organisasi peduli apa gitu kan, gue lupa detailnya kayak gimana gitu, berapa aja, sekitar 30-an badan apa gitu ya kan, organisasi gitu, melayangkan somasi. Padahal dari segi ininya kan, yang jelas badan apa tuh organisasi ini kan nggak mungkin orang yang disebut ini ya, ini sorry nih dalam konteksnya gue sebut aja kali ya, ini mereka kan bercanda tentang orang gila, ya orang gila nggak mungkin nggak kena corona gitu kan, yang dalam konteksnya ya bercanda aja gitu kan deh, karena mereka dari kalau bisa dilihat dari kita logikain aja gitu kan, yang mereka bilang itu kan orang gila tuh kalau bisa ketemu dia kan ya nggak mungkin tosan ya kan gitu ya, kayak gitulah ya. Jadi konteksnya gini ya, itu orang gila itu maksudnya di ini kan, di apa tuh, nah dipermasalahin gitu. Oh nggak ada itu istilah orang gila tuh, nggak ada gitu, ada itu ODGJ ya kan, kayak gitu. Nah yang protes ini kan bukan ODGJ-nya, nah, maksud gue kayak gitu. Jadi lu tuh tersinggung bukan lu tersinggung tuh untuk orang lain gitu, bukan atas diri lu sendiri. Yang jadi masalahnya lagi itu, nah ini kan somasi ya, orang melayangkan somasi, kalau somasinya tidak diindahkan gitu, tidak memenuhi tuntutan somasinya, itu kan ujung-ujungnya itu ya di jalur hukum gitu ya. Berarti kalau misalnya apa tuh lu membuat orang tersinggung tuh, kemungkinan besar ya lu bisa dipenjara gitu kan ya, walaupun sudah dikonfirmasi lagi tuh sama staf ahli di Kemeninfo apa kalau nggak salah. Jadi tuh orang tuh nggak bisa pakai istilahnya tersinggung untuk orang lain gitu. Kalau misalnya ini misalnya ada seseorang yang menyatakan sebuah pernyataan yang menyinggung nih ya, tapi yang
melaporkan itu bukan orang yang disinggung. Nah itu nggak bisa gitu, nggak bisa jadi delik aduan atau delik hukum gitu. Pokoknya ya kayak gitulah. Nah itu balik lagi tuh Kak, itu gimana tuh orang tersinggung tapi bukan atas dirinya sendiri gitu, untuk orang lain gitu. Itu gimana tuh? Gantung sih ya, mungkin karena definisi ODGJ ya, ini bahasa halusnya untuk orang gila ya. Enggak sih, mungkin lebih bahasa yang lebih tepatnya ya. Ini kan termasuk jangkauannya kan luas ya, ada berbagai macam ya. Mungkin ya yang dimaksud Dedi sama siapa tadi? Mongol. Ya tadi kan disebutnya kan ya orang gila ya. Ya mungkin ada beberapa image lah yang terkonjur gitu dalam kepala kita kalau misalnya kata orang gila. Ya mungkin yang perilakunya nggak sesuai dengan norma sosial lah, kayak nggak ngerti social cues dan pokoknya mungkin yang punya stigmanya negatifnya tuh yang kencang sekali. Mungkin kan berapa orang ODGJ kan juga meskipun dalam satu umbrella term yang sama, kayak sama-sama ODGJ gitu dengan gangguan kejiwaan, bisa aja dong tetap merasa tersinggung dengan statement itu. Yang mungkin bisa kayak misal orang bipolar ataupun juga gejala depresi kan juga termasuk gangguan kejiwaan ya. Kayak apalagi ya, skizofrenia itu kan bisa macam-macam ya. Menurutku sih nggak salah sih kalau misalnya nggak tersinggung sama pernyataannya Dedi. Tapi sih aku yakin sih kalau ngeliat konten-konten Dedi yang lain itu kayak lebih ke ini sih, lebih kayak apa ya sebutan bahasa Indonesianya, clickbait ya. Apa ya? Ya itu kan kalau klik ya nggak tahu, gue nggak tahu. Ya intinya kalau clickbait itu kan dia pokoknya kayak paling cuma pokoknya pakai pernyataan yang wow banget gitu. Itu aku nggak tahu sih video-video. Iya, clickbaitnya itu tuh cuma di judul sama di thumbnail gitu. Tapi orang tuh mungkin tersinggungnya tuh bukan dari situ. Bukan dari situ. Itu tuh pernyataan yang terlontar di dalamnya gitu kan. Tapi kok nggak salah kayaknya ada deh. Udah dihapus ya videonya? Iya, videonya udah dihapus jadi gue nggak bisa ngecek. Tapi gue nonton waktu itu. Mungkin ya beberapa orang yang masa tersinggung aja ya. Mungkin sebenarnya sih kalau menurutku sih bercanda juga ada konteksnya sih ya. Mungkin karena sekarang di Indonesia terutama iklimnya itu memang orang dengan gangguan kejiwaan ini memang punya stigma yang negatif, yang berat gitu, kayak masih masa transisi. Dan mungkin orang wajar sih ya mungkin agak marah ya. Meskipun orang-orang tersebut nggak punya gangguan kejiwaan sekalipun, ya mungkin aja teman-teman mereka, keluarga, atau mungkin memang mereka memang peduli dengan masalah tersebut ya mungkin merasa reaktif dengan pernyataan seperti itu. Makanya mereka tuh seakan-akan apa ya, tahu nggak, kayak misalnya tuh kalau misalnya kita punya keluarga, terus keluarga kita tuh dapat hinaan dari orang lain, ya mungkin normal aja bagi kita, marah dong mas. Terus kalau menurut aku jadi berarti, mana ya kayak iya sebenarnya berarti mereka ini tersinggung nggak ujuk-ujuk tiba-tiba tersinggung kan, maksudnya berarti mereka ada riwayat gitu, kayak misalnya kalau contoh ini yang paling mudah diterima oleh kita itu kayak misalnya keluarga kita dihina, yang tadi lu bilang itu keluarga kita dihina dan kita marah gitu akan itu. Nah itu ada bedanya nggak sih marah dalam artian membela gitu ya, membela diri atau membela martabat seseorang yang kita peduli gitu, sama tersinggung atas ini tuh ada nggak sih batas benang merahnya gitu, kayak misalnya kita tuh tersinggungnya udah sampai sini aja gitu, kalau misalnya yang di sana-sananya itu udah bukan di bukan di ranah kita gitu, kira-kira ada nggak tuh? Ya tergantung ya, pasti orang-orang tuh masing-masing ya punya moral, tingkat moral yang berbeda-beda dong. Kayak Aga sama aku juga pasti beda dong. Mungkin ada hal A yang bisa bikin Aga marah, tapi nggak bikin aku marah. Terus ada juga hal B yang bisa bikin aku marah, cuman sama Aga biasa aja ya. Orang-orang tuh seperti itu. Balik ke norma berarti ya, norma-norma yang berlaku ya. Tergantung. Selain norma juga ini sih kayak pandangan pribadi yang mungkin kayak misalnya mungkin tentang ya berarti jatuhnya ODGJ itu sendiri. Berarti jatuhnya kalau bisa kita balik ke pola pikir sama ini ya, toleransi kita atas ketersinggungan yang sesuatu yang menyinggung kita gitu kan.